Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Intan Renata Silitonga, SPOG, selaku dosen mata kuliah Ilmu Kebidanan dan Lingkungan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas dan mempresentasikan mengenai infertilitas pada pria dan wanita. Saya Fauzia Dea Ramadhani dengan NPM F123012 sebagai moderator pembuka. Saya akan membimbing acara pemaparan kali ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu yang pertama ada infertilitas, yang kedua ada kasus, dan yang ketiga ada penanganannya. Marilah tanpa berlama-lama kita langsung saja dengan acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada infertilitas. Infertilitas adalah masalah pada sistem reproduksi yang menyebabkan pasangan sulit memiliki keturunan. Apabila Anda dan pasangan sudah rutin berhubungan intim untuk mempunyai anak selama 1 tahun namun tetap belum berhasil, maka kondisi ini dapat diwaspadai sebagai gejala infertilitas. Lalu, apa sih penyebab infertilitas pada wanita? Yang pertama ada kerusakan tuba falopi atau penyumbatan. Yang kedua, infeksi menular seksual. Yang ketiga, endometriosis, yaitu ketika jaringan implan rahim tumbuh di luar rahim. Yang keempat, ada gangguan ovulasi dapat mencegah indung telur dari pelepasan sel telur. Yang kelima, ada cedera, tumor, olahraga berlebihan, dan kelaparan. Penggunaan obat-obatan tertentu dapat menyebabkan gangguan ovulasi. Yang keenam, ada peningkatan prolaktin atau hiperprolaktinemia, hormon yang merangsang produksi ASI. Yang ketujuh, ada fibroid rahim, tumor jinak pada dinding rahim. Yang kedelapan, penggunaan obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kesuburan. Yang kesembilan, paparan asap rokok. Yang kesepuluh, ada faktor pola hidup. Yang kesebelas, ada status gizi. Lalu, ada pula penyebab infertilitas pada pria. Yang pertama adalah jumlah sperma, kemampuan sperma bergerak, motilitas atau kemampuan untuk membuahi sel telur. Yang kedua, produksi sperma yang abnormal karena berbagai hal seperti pestisida turun, cacat genetik, atau infeksi berulang. Yang ketiga, ada masalah dengan pengiriman sperma karena masalah seksual, seperti ejakulasi dini atau hubungan seksual yang menyakitkan. Yang keempat, ada faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti gizi buruk, obesitas, penggunaan alkohol, rokok, dan obat-obatan. Yang kelima, ada faktor lingkungan tertentu, sering terpapar panas seperti di sauna atau bak air panas. Yang keenam, ada usia. Semakin tua usia seseorang, maka kesuburan juga menjadi berkurang. Selanjutnya, ada pencegahan infertilitas. Dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada secara umum, di antaranya melakukan pola hidup sehat yang teratur dan seimbang, mengatasi berbagai gangguan kesehatan reproduksi yang dialami, melakukan teknik senggama yang benar, mengatasi masalah psikologis bersama pasangan, berkonsultasi mengenai siklus masa subur, memperoleh informasi dan pengetahuan kesehatan reproduksi secara lengkap dan benar. Lalu, ada secara khusus, yakni tangani infeksi pada alat reproduksi secara serius dan tuntas, berhenti merokok, menghentikan penggunaan alkohol, konsultasi penggunaan obat-obatan yang digunakan. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke kasus. Tentunya kasus ini merupakan yang berhubungan dengan infertilisasi. Nah, di sini terdapat seorang wanita yang sudah berusia 35 tahun, menikah 7 tahun. Jadi pada saat usia wanita tersebut 35 tahun, mereka sudah menjalani pernikahan selama 7 tahun. Terus belum mempunyai anak, siklus haidnya teratur selama 28 hari, 7 hari, dan nyeri di perut bawah setiap haid. Jadi pada setiap haid, wanita tersebut memiliki rasa sakit di bawah perut tersebut. Nah, lalu keluhannya keputihan itu lama dan tidak diobati dan juga merasa nyeri gitu ya. Belum pernah periksa USG ataupun pemeriksaan lain. Nah, sedangkan pada suami si ibu tersebut gitu ya, yang berusia 40 tahun, merokok 1 bungkus dalam sehari gitu ya, bekerja di pabrik dan berurusan dengan mesin panas setiap harinya. Suami ibu tersebut juga belum diperiksa ternyata. Nah, ketika kita mendapati kasus tersebut, yang pertama kita harus menganalisis dulu. Nah, dari hasil analisis ini, yaitu
umur istri yaitu 35 tahun, lalu umur suami 40 tahun, status perkawinan mereka adalah perkawinan yang pertama dan lama kawinnya itu selama 7 tahun, lalu riwayat menstruasinya atau siklus haidnya itu teratur selama 28 hari dan lama haidnya itu selama 7 hari. Lalu keluhan yang dirasakan pada ibu tersebut yaitu nyeri perut bagian bawah dan keputihan yang lama. Lalu pola kebiasaan sehari-hari merokok gitu ya pada si suaminya, dan juga suami tersebut itu selalu berkontak mesin dengan yang panas-panas setiap harinya. Nah, ada penanganan. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan dalam keadaan umum dan kesadaran. Di antaranya ada TTP, yang dimana ada pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi. Ada pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan kepala, muka, mata, hidung, telinga, mulut, leher, abdomen, genitalia, anus, dan ekstremitas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam. Ada juga pemeriksaan penunjang. Nah, yang pertama adalah USG, ultrasonografi, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi organ reproduksi wanita. Pemeriksaan USG ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pengembangan telur dalam ovarium. Yang kedua adalah HSG, hysterosalpingografi. Pemeriksaan HSG ini digunakan untuk menilai bagaimana kondisi saluran telur. Selain dapat menilai adanya kelainan pada saluran telur, pemeriksaan ini juga dapat menilai kelainan dalam rongga rahim. Yang ketiga adalah analisa sperma. Analisa sperma ini merupakan suatu prosedur medis yang dilakukan dengan cara mengambil sampel semen dari pasien untuk pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini akan mengetahui bagaimana kualitas sperma pasien, konsentrasi sperma, bagaimana gerakan sperma, bentuknya, dan apakah ada infeksi pada cairan semen yang dikeluarkan pada saat ejakulasi. Yang keempat ada pemeriksaan penunjang lainnya. Pemeriksaan penunjang lainnya ini biasa dilakukan dengan pemeriksaan hormonal dan tes laboratorium untuk mengkaji suatu masalah. Jadi, pada penanganan selanjutnya, pasti ya kita sebagai tenaga medis pasti akan melakukan konseling atau edukasi kepada pasien tentang mengurangi resiko fertilasi pada kasus ini. Yang pertama, kita menyarankan untuk berhubungan secara teratur sebanyak 2 atau 3 kali per minggunya. Ya. Lalu yang kedua, menyarankan untuk berhenti merokok karena dapat menyebabkan penurunan semen gitu ya. Nah, jadi kan dari kasus tadi kan si bapaknya tuh ya mempunyai kebiasaan yang lumayan buruk, yaitu merokok dalam 1 bungkus itu dalam sehari. Nah, lalu selanjutnya kita harus menyarankan untuk menggunakan celana dalam dan celana panjang itu tidak ketat gitu ya. Lalu yang keempat, menghindari pekerjaan ataupun kondisi sosial yang mungkin dapat menyebabkan peningkatan suhu atau pemanasan testis gitu ya. Hal ini dapat mengganggu produksi sperma dan menurunkan jumlah sperma. Nah, dari kebiasaan si bapak itu ya yang setiap harinya tuh berhubungan dengan mesin sehingga dia merasa panas setiap harinya gitu ya. Nah, itu tuh dapat mengganggu produksi spermanya dan menurunkan jumlah spermanya juga. Nah, lalu selanjutnya menyarankan gitu ya agar selalu membersihkan organ genitalia agar mengurangi keputihan yang lama. Yang terakhir ada terapi obat yang bertujuannya untuk mempercepat suatu pembuahan. Yang pertama adalah pemberian obat kepada pasien, yang kedua adalah prosedur operasi, yang ketiga adalah konsepsi terbantu, termasuk inseminasi intrauterin dan infertilisasi in vitro. Kesimpulan dari diskusi tentang infertilisasi pada wanita dan pria menyatakan bahwa infertilitas merupakan suatu permasalahan yang menghambat pasangan untuk memiliki keturunan disebabkan oleh kedua pasangan dengan faktor 40% pada wanita, 30% pada pria, dan 30% untuk komplikasi. Hal ini terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor penyebab dari masalah tersebut dapat teratasi dengan pemeriksaan tertentu. Sekian penyuluhan kelompok kita kali ini. Marilah kita tutup sesi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Dr. Intan dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Saya dan teman saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.